Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi semester 4 golongan B, program studi Manajemen Informasi Kesehatan jurusan Kesehatan dari Politeknik Negeri Jember. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi tentang penyakit konjungtivitis dan glaukoma dari mata kuliah Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit dan Masalah terkait Sistem Panca Indera, Saraf dan Mental dengan dosen pengampu Bapak Demiawan Rahmata, PM SST MKes. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 golongan B dengan beranggotakan sebagai berikut. Berikut pemaparan materi kami yang pertama yaitu penyakit konjungtivitis. H10.0 yaitu konjungtivitis. Konjungtivitis merupakan penyakit yang disebabkan peradangan yang terjadi pada selaput konjungtiva. Untuk penyebab konjungtivitis ini dibedakan menjadi dua, yaitu menular dan tidak menular. Untuk penyebab menular ini disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Untuk penyebab tidak menular disebabkan oleh racun, alergi, dan penyebab penyakit lainnya. Untuk patofisiologi konjungtivitis yang disebabkan oleh virus diawali dengan interaksi reseptor sel primer dengan protein fiber knop. Interaksi tersebut merupakan media yang memperantarai perlekatan virus dengan sel host pada lapisan konjungtiva. Setelah proses perlekatan virus, terjadi proses internalisasi adenovirus ke dalam endosom yang diperantarai oleh interaksi fitronektin binding integrin dengan homopentametric penton base pada virus. Reaksi imun tipe 1 akan merespon infeksi adenovirus pada konjungtiva meliputi respon imunitas innate yang dimediasi oleh sel natural killer, monosit dan interferon tipe 1. Proses inflamasi pada konjungtiva tersebut menyebabkan terjadinya dilatasi pada pembuluh darah, sehingga menimbulkan gejala berupa hiperemis dan edema pada konjungtiva, disertai dengan pengeluaran sekret pada mata. Untuk patofisiologi yang disebabkan oleh bakteri, diakibatkan oleh floral normal yang berkolonisasi di sekitar mata, seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae. Infeksi dapat terjadi apabila lapisan epitel konjungtiva mengalami kerusakan atau abrasi, adanya peningkatan jumlah bakteri dan penurunan imunitas host. Selain itu, infeksi juga dapat terjadi akibat kontaminasi eksternal, misalnya penggunaan kontak lensa dan tidak bersih, berenang dan menggosok-gosok mata menggunakan tangan yang kotor. Barrier utama mata dalam melawan infeksi adalah lapisan epitel yang melapisi konjungtiva. Apabila terjadi kerusakan pada lapisan ini, maka rentan terjadi infeksi. Untuk konjungtivitis atopik melibatkan degranulasi kronis sel mas yang dimediasi oleh IgA dan reaksi imun yang dimediasi oleh limfosit T helper 1 dan 2. Biasanya konjungtivitis atopik merupakan gejala yang menyertai kondisi dermatitis atopik. Manifestasi klinis pada konjungtivitis berbeda-beda sesuai dengan etiologinya, sehingga untuk menegakkan diagnosis diperlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik. Komplikasi pada konjungtivitis akut jarang terjadi, dan apabila dalam 5-7 hari tidak terjadi perbaikan, maka perlu dievaluasi lebih lanjut. Terapi spesifik konjungtivitis tergantung pada temuan antigen mikrobiologisnya. Terapi dapat diberikan dengan antibiotik topikal spektrum luas dan artificial tears. Untuk tanda dan gejala konjungtivitis yaitu yang pertama adalah kemerahan pada mata, peradangan pada kelopak mata bagian dalam, penglihatan kabur, rasa gatal, sensasi mengganjal pada mata, yang terakhir adalah terdapat nanah, lendir, ataupun cairan encer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai other disorder of conjunctiva. Konjungtiva merupakan selaput hampir transparan yang menutupi bagian putih mata, sklera, dan juga kelopak mata di bagian dalam. Fungsinya adalah untuk melindungi bola mata dari agen eksternal, meskipun juga ikut campur dalam membentuk komponen air mata dan pertahankan imunologis mata.
Pterygium merupakan pertumbuhan berdaging yang menonjol pada konjungtiva mata Anda. Pterygium adalah penebalan area jaringan konjungtiva yang berbentuk seperti sayap atau segitiga. Ini tumbuh di kedua sudut mata Anda, tetapi biasanya lebih sering dari sudut yang paling dekat dengan hidung. Ini menyebar keluar, terkadang ke kornea mata Anda. Patofisiologi dari pterygium adalah paparan radiasi UV, disfungsi permukaan bola mata, stres oksidatif, perubahan dari sistem libus, dan adanya growth factor. Paparan terhadap radiasi UV banyak diteliti dan berkaitan dengan epidemiologi pertumbuhan pterygium. Disertai pula dengan adanya paparan debu yang menyebabkan peradangan kronis pada permukaan bola mata. Berikut adalah tanda dan gejala dari pterygium. Terkadang tidak merasakan gejala sebelum pterygium muncul. Ketika gejalanya berkembang, gejalanya berkisar dari ringan hingga parah. Tanda dan gejala awal meliputi pertumbuhan merah muda yang sedikit menonjol di mata Anda, mata merah, iritasi atau bengkak, mata kering, mata gatal atau mata terbakar, merasa seperti ada pasir atau pasir di bau di mata Anda, mata berkaca-kaca. Penyebab dari pterygium adalah pertumbuhan berlebih jaringan konjungtiva. Diperkirakan disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet matahari dalam jangka panjang. Penyebab paling umum, iritasi mata akibat cuaca panas dan kering, angin dan debu. Pencegahan pterygium adalah dapat dicegah dengan memakai kacamata hitam atau tapi sesaat beraktivitas di luar ruangan. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari paparan sinar matahari, asap, atau debu yang dapat memicu pterygium. Untuk mencegah mata kering, jagalah kelembapan mata dengan menggunakan obat tetes air mata. Penggunaan pelumas mata juga dapat mencegah tumbuhnya pterygium. Pterygium biasanya tidak membutuhkan penanganan bila tidak menimbulkan keluhan selain munculnya selaput. Untuk mata merah dan iritasi akibat pterygium, pengobatan cukup dilakukan dengan obat tetes atau salep mata yang mengandung corticosteroid atau pelumas untuk meredakan peradangan. Operasi pterygium dapat dilakukan jika pterygium sudah tidak dapat ditangani dengan obat tetes atau salep mata, atau bila kemampuan penglihatan menjadi menurun. Operasi juga dilakukan untuk alasan estetika atau kecantikan. Selanjutnya yaitu penyakit konjungtivitis hemoragik akut atau AHC dengan kode ICD H13*B30 Konjungtivitis hemoragik akut atau AHC merupakan suatu kondisi peradangan pada konjungtiva yang ditandai oleh adanya pendarahan di dalam konjungtiva. AHC umumnya disebabkan oleh picornavirus yang sering terjadi di Afrika dan Inggris, sehingga disebut juga epidemik hemoragik konjungtivitis atau EHC. Patofisiologi dari AHC umumnya disebabkan oleh picornavirus yang masuk ke konjungtiva melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi atau melalui partikel udara. Setelah masuk, virus bereplikasi di sel epitel konjungtiva. Proses replikasi ini memicu respon inflamasi dan merusak sel epitel yang menyebabkan peradangan. Respon peradangan yang terjadi melibatkan pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin, sitokin, dan kemokin. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah menyebabkan pendarahan ke dalam konjungtiva yang merupakan ciri khas AHC. Pendarahan ini dapat menyebabkan pembentukan darah di bawah konjungtiva yang memberikan tanda klinis utama dari AHC, yaitu mata merah dengan tanda-tanda hemoragik. Selanjutnya yaitu gejala dari AHC. Di antaranya, mata seperti kelilipan, nyeri periorbita, mata merah dan berair, fotofobia, pandangan kabur, edema palpebra, kongesti konjungtiva, kemosis. Tanda penting adalah pendarahan subkonjungtiva yang awalnya dapat ditandai oleh peteki. Virus pada AHC dapat ditularkan melalui kontak erat dari individu ke individu dan barang-barang yang tercemar, seperti spray, handuk, alat-alat optik, dan air. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yaitu penyakit glaukoma. 40 glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Kondisi ini ditandai dengan sakit mata, mata merah, penglihatan kabur, serta mual dan muntah. Glaukoma perlu segera ditangani untuk mencegah kebutaan. H40.1 Primary angle closure glaukoma.
atau yang disebut juga PACG adalah suatu kondisi pada mata yang disebabkan oleh penyumbatan atau penutupan sebagian atau seluruh sudut antara kornea dan iris mata. Hal ini terjadi karena cairan mata atau humor aqueous tidak dapat mengalir dengan baik. Penyumbatan ini dapat menyebabkan kerusakan pada saraf mata dan pada akhirnya dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Patofisiologi primer angle closure glaukoma atau PACG melibatkan berbagai faktor yang menyebabkan peningkatan tekanan inkular atau IOP dan kerusakan pada saraf mata. Faktor resiko meliputi anatomi sudut mata yang sempit, pembengkakan iris, dan faktor genetik. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan oftalmologi dan pengobatan biasanya melibatkan penggunaan obat penurunan tekanan intraokular, terapi laser, dan pembedahan. Ada berbagai jenis glaukoma sudut tertutup, termasuk bentuk primer dan sekunder. Yang pertama yaitu acute angle closure glaukoma, terjadi dengan cepat dan merupakan keadaan darurat medis karena kerusakan penglihatan permanen dapat terjadi dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu intermittent angle closure glaukoma, mengacu pada kasus di mana sistem dairase berubah dari terbuka menjadi tertutup. Penderita mungkin mengalami gejala atau tidak. Yang ketiga yaitu chronic angle closure glaukoma, mungkin tidak menimbulkan gejala pada awalnya, namun lambat laun gejalanya berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk selanjutnya ada gejala dari PACG, yaitu yang pertama nyeri mata yang parah, kedua penglihatan kabur, yang ketiga kilat cahaya, dan yang keempat mual dan muntah. PACG dapat menjadi kondisi yang serius dan memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah kerusakan permanen pada penglihatan. Untuk pengobatannya yaitu dapat melibatkan penggunaan obat-obatan untuk menurunkan tekanan intraokular, terapi laser untuk membuka sudut mata yang sempit, atau dalam beberapa kasus pembedahan untuk mengoreksi sudut yang tertutup. Selanjutnya yang terakhir H42.8 seri B73 Dejer, yakni penyakit glaukoma in onchocerciasis. Glaukoma sendiri adalah penyakit mata yang menyerang saraf penglihatan sehingga dapat menyebabkan kebutaan secara permanen. Umumnya glaukoma tidak memiliki gejala. Glaukoma ini terjadi karena tekanan bola mata di atas 21 mmHg. Sedangkan onchocerciasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit Onchocerca falvulus yang disebabkan melalui gigitan lalat hitam simulium yang terinfeksi. Manifestasi pada mata terjadi ketika mikrofilaria berpindah dari konjungtiva melalui kornea ke ruang anterior dan posterior mata, yang menyebabkan konjungtivitis, keratitis, sklerosis, uveitis, lesi korioretinal, atrofi optik, dan glaukoma. Patologi pada mata yang terinfeksi menunjukkan bahwa sistem aliran keluar pasca trabekuler terpengaruh pada subjek dengan infeksi glaukoma dan onchocerciasis. Mikrofilaria menginfiltrasi sel-sel di sekitar kanal sklera, vena eferen, episklera, dan pembuluh darah di kapsul tenon. Peradangan ini meningkatkan resistensi terhadap aliran keluar aqueous humor, tekanan intraokular, dan perkembangan glaukoma. Pada onchocerciasis, cacing Onchocerca falvulus dapat menyebabkan kerusakan pada struktur mata, termasuk saraf optik. Peningkatan tekanan dalam mata akibat reaksi peradangan dan akumulasi cacing serta produk sampingan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan saraf optik yang mirip dengan mekanisme yang terjadi dalam glaukoma. Jadi, hubungan antara onchocerciasis dan glaukoma lebih merupakan konsekuensi dari kerusakan yang disebabkan oleh infeksi parasit pada mata dan saraf optik daripada hubungan langsung yang disebabkan oleh glaukoma. Tanda dan gejala glaukoma di onchocerciasis yakni yang pertama, peradangan pada konjungtiva, hilangnya penglihatan perifer secara bertahap, peningkatan tekanan intraokular, lalu peningkatan kepekaan terhadap cahaya, serta penglihatan kabur, dan dalam kasus yang parah mengalami gangguan penglihatan atau terjadinya kebutaan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.